Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kehidupan adalah saudara kembar dari yang namanya kematian. Jika kita hari ini menikmati udara, jika kita hari ini menikmati makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, kita menikmati semua karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan kehidupan ini pada hakikatnya adalah saudara kembar dari yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Cepat atau lambat. Tidak peduli Anda seorang wanita atau pria atau orang yang berada ataupun orang yang mungkin tidak berpunya, atau Anda seorang yang berpangkat atau seorang yang tidak memiliki apa-apa. Iya. Kematian akan datang kepada setiap kita. Kematian akan datang kepada setiap diri manusia dan semua yang hidup dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah dedaunan yang demikian menghijau. Kita saksikan masa muda yang demikian bergelora. Semua akan berhenti. Semua ada tapal batasnya. Semua ada akhir. Itulah yang namanya kematian. Namun kematian bukan akhir dari segalanya. Benar bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan, tapi kematian bukan akhir daripada segalanya. Karena ada fase setelah kematian. Ada masa setelah kematian, di mana justru itulah kehidupan yang sejati, yang hakiki. Di mana kita akan berhadapan dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan sebiji zarrah berupa kebaikan, maka ia akan dapat balasannya. Dan barang siapa yang beramal dengan sebiji zarrah sekalipun berupa keburukan, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam yaumul hisab. Nah, jika demikian halnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalannya bukan kapan kita mati, kapan kita wafat, kapan kita meninggal. Tapi persoalannya adalah apa yang kita persiapkan untuk kematian itu. Apa yang kita persiapkan setelah fase kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada bekal yang lebih berharga. Tidak ada bekal yang lebih baik melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang lebih penting untuk kita pikirkan melainkan amal soleh, melainkan perbuatan baik. Sekecil apapun itu, sangat berharga nanti pada hari kiamat. Ketika kita berada di hadapan amalan-amalan kita, kita akan menyesal 1000 kali penyesalan pada setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan ini, di mana kita tidak memanfaatkannya untuk mengingat Allah, di mana kita tidak memanfaatkannya untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tidak manfaatkan sebesar-besarnya untuk beramal soleh, melaksanakan semua kebaikan yang mungkin kita lakukan. Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyaqqi tamrah." Takutlah untuk masuk ke dalam neraka
dengan bersedekah walaupun sebiji atau separuh biji korma. Bukan satu biji, separuh biji korma. Nah, artinya apa? Lakukanlah kebaikan, maksimalkan kemampuan kita melaksanakan amal soleh, walaupun itu sangat sedikit dalam pandangan mata kita. Bayangkan, ucapan la ilaha illallah, ucapan subhanallah, ya, ucapan zikir kepada Allah amat berat timbangannya di hari akhirat kelak. Subhanallah, subhanallah bihamdih. Ada dua perkataan kata Nabi yang sangat ringan di bibir, berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Iya. Mari kita pergunakan setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita ini untuk mempersiapkan apa yang akan kita bawa pada saat kita sudah meninggalkan kehidupan yang fana ini. Para pemirsa yang berbahagia, kadangkala kita ini merasa sangat banyak kesempatan yang akan datang. Sangat banyak waktu yang menunggu kita. Padahal sungguhnya kita jangan membiarkan waktu yang menunggu kita, tapi kita yang mengejar waktu itu. Orang Arab mengatakan al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, kalau engkau tidak menebasnya, dia akan menebasmu. Betapa banyak kita saksikan anak muda yang sedang kuat-kuatnya, sedang sehat-sehatnya, sedang gagah-gagahnya, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Sebaliknya kita lihat ada orang yang sudah sedemikian lama menderita penyakit, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk memanggilnya. Ajal adalah sesuatu yang pasti. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan bisa memajukan walau sesaat pun, mengundurkan walau sesaat pun, dan mereka tidak bisa mengundurkannya walau sesaat pun juga. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itulah yang namanya kematian. Oleh sebab itu, jangan kita melakukan apa yang disebut dalam bahasa Arab taswif terhadap kebaikan. Selalu mengatakan nanti. Ayo salat nanti. Iya. Ayo salat tahajud nanti. Ayo salat duha nanti. Mari bersedekah nanti. Iya. Kita menanti dan menanti. Akhirnya kita kehilangan kesempatan dan momentum kebaikan yang sebenarnya kita miliki. Ketahuilah para pemirsa sekalian, kesempatan-kesempatan baik selalu menanti kita. Kesempatan-kesempatan emas dalam kehidupan kita selalu menanti kita. Pada saat seorang bangun di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun dan mengatakan, siapa yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang mau beristighfar, aku akan berikan ampunanku. Siapa yang mau meminta sesuatu, aku akan berikan. Tetapi apakah ada di antara kita yang menjaga waktu-waktu itu? Mohon maaf, seperti sebagian di antara kita menjaga waktu pertandingan sepak bola di tengah malam. Apakah ada yang menanti-nanti masa yang sangat momentum yang demikian berharga itu? Keberhasilan intinya adalah kesiapan kita menerima dan memanfaatkan peluang. Peluang kebaikan ada terus. Contoh lain orang tua. Pada saat orang tua kita masih hidup, bahkan mungkin ya sudah tua renta, ini kesempatan bagi kita. Apakah ada di antara kita yang memikirkan hal itu? Untuk kemudian berkhidmat, berbakti, memberikan apa yang bisa dimilikinya kepada orang tuanya. Waktunya, kesempatannya, kasih sayangnya, perhatiannya. Ya, ataukah kita tidak memperdulikan orang tua kita saja? Membiarkannya menjadi terlantar atau mungkin tidak terperhatikan. Nah, Nabi SAW mengingatkan, celaka orang yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan tua renta, kemudian ia tidak masuk surga. Subhanallah, ya. Peluang-peluang selalu ada untuk kita manfaatkan yang membuat kita bisa bahagia nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang terampil memanfaatkan kesempatan ini, sehingga kita mengisi setiap lembar kehidupan kita dengan
catatan-catatan kebaikan, catatan-catatan amal soleh, catatan-catatan keimanan yang akan kita buka lembaran-lembaran itu nanti pada hari kiamat atau dibukakan kepada kita, dan kita pun akan membacanya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Sampai jumpa mudah-mudahan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.